Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bunga Motor BTV. Oke teman-teman, kali ini saya bertanam ke markas Smart Koi Farm yang ada di Kampung Pasar Kemis, Desa Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler. Oke teman-teman, kali ini saya mau main silaturahmi ya, pertama, kedua mau nanya-nanya sama ownernya, yaitu Pak Cepti. Mau berbagi aja, share ilmu. Kali ini temanya mau nanya cara membuat pakan alami untuk kebul atau burayak ikan koi. Jadi, oke teman-teman, langsung aja ya, ini kita ngobrol sama owner dari Smart Koi Farm. Halo Pak, selamat siang Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oh, bisa diperkenalkan dong? Oh iya. Silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Cepti Yudi Herianto. Saya sebagai pemilik dari Smart Koi Farm di sini. Itu di Garut ya. Di Garut. Garut. Iya. Ini breeder Garut. Untuk nextnya mungkin bisa nanya-nanya update harga ya Pak ya. Kemarin udah banyak di komen tentang update harga ikan koi. Mungkin sebentar, mungkin next lah ya, kita bakal update terus harga produk dari ikan koi Smart Koi Farm. Kali ini Pak datang ke sini, pertama saya silaturahmi, kedua mau nanya-nanya nih, mau tentang edukasi nih buat para pecinta ikan koi, terutama kayaknya para breeder. Jadi atau yang baru mau memijahkan ikan koinya, mau tahu cara pembuatan pakan alami untuk burayak ikan koi. Bisa dijelaskan sedikit Pak? Boleh. Ini mungkin buat teman-teman breeder yang baru lah, terutama ya, yang baru mau mencoba proses pemeliharaan ikan itu seperti apa kalau kita mau ke breeding ya. Memang ini salah satu tantangan yang memang sangat menantang, karena di situ proses yang sangat luar biasa. Mulai dari kita memilih indukan-indukan yang berkualitas, untuk selanjutnya pemeliharaan atau maintenance dari anakan. Nah, mungkin salah satunya yang saya lakukan di sini, diantaranya pertama kita telur itu setelah kita melakukan pemijahan di hari pertama, kita ambil telurnya. Salah satunya ya kita ambil ke akuarium ini. Oh, dipisahkan di Ya, akuarium. ya. Sebetulnya kebetulan ini udah pada netes ya. Iya. Udah pada netes, ikannya udah kita lempar ke waring. Ke waring. Kolam pembesaran. Kalau saya sih teknisnya kebetulan di wilayah saya sendiri, untuk kolam pembesarannya ini banyak predator. Iya. Nah, maka dari itu sebelum ke kolam pembesaran, saya masuk ke waring dulu. Oh, di waring Ya, dulu ya. di akuarium ini saya simpan hanya 5 hari. 5 hari. 5 hari di sini. Setelah 5 hari ke waring. Oh. Waring. Nah, untuk pemeliharaan pakannya, Ya, itu. nah betul. Ada yang bisa menggunakan telur ya, jus telur. Jus telur. Itu buat pakan utama. Ya, kebul lah ya. Kebul. Berarti di usia hari keempat dari netes. Iya. Hari keempat, hari kelima itu sudah bisa kita kasih pakan. Udah pakan. Karena dari hari pertama itu masih ada protein. Iya. Yang pas dia lahir itu masih ada lah. Masih gitu. cadangan makannya masih ada. Masih ada bawaannya. Bawaannya cadangan makannya masih ada untuk jeda waktu 3 hari ya. Iya. Hari keempat baru kita mulai kasih makan. Kalau di tempat akuarium seperti ini, Iya. kalau kita kasih dengan kuning telur, efeknya itu jadi bau. Oh, kalau pakai Telur. ya, pernah juga ada yang pakai kuning telur Kuning katanya. telur, betul. Kuning telur yang direbus ya. Iya, direbus. Direbus terus di blender itu boleh. Kalau mau pakai juga jangan terlalu banyak. Oh, efeknya jadi ke airnya bau lah. Bau. Oh. Makanya harus ganti air. Iya. Nah, setelah ya saya juga sama searching Iya. di YouTube, pengalaman dari senior, malah sharing sama yang budidaya cupang, ikan cupang, yaitu sekarang saya pakai Artemia. Cuma di sini
perlu ada ketelatenan tersendiri. Iya. Karena kita harus ngultur telur dari artemia itu sendiri. Nah kebetulan saya pakai alatnya yang simpel-simpel aja langsung. Iya, boleh disebutkan Pak? Ini Iya, buat ini buat penetasan. Oh, ini khusus Buat penetasan telur artemia. Oh. Nah, untuk cara penetasannya kita sambungkan ini ke aerator. Ke aerator. Gelembung udara. Yang gelembung udara. Gelembung udara. Nah, diisi dulu garam. Iya. Garam sama air. Ini ada batasannya. Iya. Ada batasannya. Untuk satu tempat seperti ini, satu botol seperti ini, kita masukkan 2 sendok agar buat makanan anak kecil tuh. Ya. Cukup segitu. Dimasukkan. Oh Bapak, jadi kalau model sistem artemia ini, jadi kita harus beli ini dulu kali ya, Ya, telurnya ya. telurnya dulu. Oh, tuh teman-teman harus membeli telurnya dulu. Oke, Nah, baru kita tetas. baru ditetapkan di tempat ini Ya, gitu. Oh, jadi kayak model persalinan lagi. Persalinan Oh, lagi. gitu. Oke. Untuk takarannya Bapak nih. Untuk takarannya ini kebetulan botolnya sudah sudah dimodif sedemikian rupa supaya kita lebih terarah mungkin ya. Iya. Ada jualan lah. Ya. Bisa Ada di online lah ya. online, gitu. Apa kalau cluenya tempat artemia gitu ya? Ya, tempat kultur artemia. Tempat kultur artemia. Udah muncul di situ. Oh, udah ada ya, teman-teman. Nah, untuk takarannya, airnya Pak? Untuk takaran airnya ini ada batasannya nih. Oh. Nah, batasannya segini untuk airnya. Untuk telur artemianya cukup setengah sendok ini. Setengah sendok ini. Coba teman. Setengah sendok teh ya. Sendok ini sendok teh. Iya. Sendok teh. Nah, untuk garamnya. Berapa kita sendok Pak? bakar, Ini 4 sendok. 4 sendok teh. Oh, iya. 4 sendok teh. Kita masukkan ke sini. Iya. Nanti langsung Diaduk Pak ya? diaduk pakai aerator. Oh, baru aeratornya. Pakai gelembungnya teman-teman ini ya. Gelembung ini kita pasang gelembung. Gelembung. Dari jalurnya. Hidup. Iya. Baru dimasukin. Udah tadi. Oh, udah Tuh. sekali masuk. Nah, jadi sebetulnya tahapan awalnya itu setelah air itu dimasukinnya garam dulu. Garam dulu tahapan awal. Ya, garam dulu. Garam dulu. Bagusnya si garam ini sudah mencair lah. Jadi si aeratornya sudah nyala. Iya. Nah, baru kita masukkan telurnya. Terakhir, Telur terakhir. Ya, sambil diaduk-aduk lah. Iya. Ada yang nempel-nempel. Iya. Dia bilang pakai air dikit-dikit sambil berjalan. Nanti kalau udah lama kelamaan ini udah nyampur sendiri. 2 hari berikutnya si cangkangnya itu di atas. Di atasnya. Di atas. Dan si buat kanannya ke bawah ini Ke bawah, ya. betul. Ke bawah. Ditampung oleh ember. Ditampung oleh Baru siap untuk makan. kebul Ikan koi. ikan ya. Mungkin seperti itu ya. Itu seperti itu. Jadi kebetulan ini udah proses ya. Iya. Udah proses penetasan. Oh. Gitu. Ini netasnya berapa hari? Iya, Gitu. paling pertanyaan berapa hari? Ya, ini biasanya penetasan mulai kita panen itu bagusnya 2 hari. Oh, 2 hari. 2 hari itu si arteminya sudah maksimal. Iya. Sudah netas semua. netas Ya, semua. sudah netas di hari kedua. Iya. Nah, dari hari kedua untuk cara pengambilannya, Iya. nanti ini ada tempat untuk sepetan air ya. Untuk kuncinya Iya. kita buka aja, nanti di bawah pakai ember lah. Iya. Ember untuk panen si artemianya. Oh. Nanti cangkangnya ke atas. Iya. Cangkangnya ke atas. Kulitnya ke atas. Ya, kulitnya ke atas, Dan si hasil- artemianya ke bawah. turun ke bawah lewat Tuh, selang ini. Selang ini. Turun ke bawah. Nah, setelah panen, Iya. kita tabur Di akuarium. di akuarium ini. Oh. Nah, pernah sudah saya alami ini sangat luar biasa. Ya. Pertumbuhannya cepat, daya tahan tubuhnya juga cukup bagus. Nah, Iya, itu sekali ini teman-teman ini. seperti itu untuk kalau mau pakai artemia. Iya. Gitu. Adapun di sini sudah disiapkan juga pakai cacing darah. Oh, jadi ada artemia, Ada cacing darah, ada telur kuningnya, seperti itu untuk makanan-makanan nener lah ya. Nener atau kebul ya. Kebul istilahnya. Kalau di gitu. tempat ini ya.
Kebun. Itu pakannya di hari ketiga, Di hari keempat. hari keempat. Ya, hari keempat, hari kelima lah sudah. Hari keempat, hari kelima Sudah dikasih makan. sudah dikasih makan. Dikasih makan. Setelah hari keenamnya, Hari keenam tetap masih pakai Artemia. masih. Ya. Kalau untuk setelah kebulnya dipindahkan ke kolam pembesaran Nah. itu berapa hari, Pak? Itu ke kolam pembesaran, kalau mau langsung misalkan ternyata di kita itu aman nih, aman, berarti dari akuarium ini bisa langsung ke kolam Pembesaran. Kolam pembesaran. Adapun nggak mau ribet katanya penetasannya di tempat kolam pembesaran, Pembesaran saja. langsung aja, boleh, lebih bagus karena akan mengurangi mortalitas, akan mengurangi kematian. Iya. Tetapi si kolam tersebut harus di maintenance sebelumnya, minimal 2 minggu sebelum kita mau memasukkan benih. Iya. Salah satunya kalau saya sudah sharing-sharing sama rekan-rekan breeder, yang cocok untuk pakanan si kutu air itu menggunakan tapui, tai puyuh lah Tai istilahnya. puyuh, ya. Kenapa katanya? Karena memang itu kadar protein yang bisa memanggil atau mengundang si kutu airnya itu cukup cepat. Iya. Cukup cepat gitu. Untuk dosis pemakaian tapunya itu sendiri ya kita kira-kira aja lah. Iya. Kira-kira aja misalkan untuk sekian ratus tumbak, misalkan ada 50 tumbak lah. Iya. 50 tumbak cukup 1 karung lah. 1 karung Nah, tapui. tapui. Bagusnya si tapui ini jangan langsung ditabur di tanah. Jadi, Tapi Pak, kalau proses dari kotoran tapui itu ke kolam kan, itu si posisi air kosong di kolam. Ya, istilahnya itu posisi kolamnya sudah kering ya. Oh, sudah kering. Sudah kering, sudah kosong, sudah kering. Nah, baiknya di kolam-kolam tersebut kita bikin lobang. Iya. Atau kotak-kotak kecil lah. Iya. Digali dulu Iya. tanahnya, nanti si tapunya dimasukin ke lobang itu. Oh, itu. Ya, Iya. seperti itu. Nanti ditutup lagi sama tanah. Tujuannya apa? Supaya si tapunya itu saat kita panen tidak langsung habis. Iya, masih ada. Masih ada. Nanti pas mau maintenance lagi nggak usah pakai tapui lagi. Itu udah ada. Itu maksimal bisa mempercepat si kutu airnya itu 3 kali panen lah insya Allah. Berarti 3 bulan, 9 bulan. 9 bulan. Cukup 1 karung ya. 1 karung aja cukup Satu lah tapui. gitu tapui. Nanti tambah lagi. Itu seperti itu. Nah, nanti setelah 1 minggu udah kelihatan ada jentiknya, baru si kebul ini bisa masuk ke kolam pembesaran. Ataupun tadi di kolam pembesaran tersebut, misalkan untuk penetasannya kan pasti harus pakai waring dulu tuh. Iya. Ada yang hapa istilahnya, kalau hapa itu yang halus banget ya, ataupun waring hitam biasa. Iya. Kalau hapa ini berarti dikasih kesempatan si anakan ini supaya agak sedikit besar di waring tersebut, di saat ada predator dia sudah larinya kencang. Iya. Jadi mengurangi lah resiko gitu. Jadi stepnya setelah di akuarium sekitar 5 sampai 6 hari ya ditaruh di kolam pembesaran. Tapi dalam waring. Dalam waring dulu. Ya, berapa lama di waring? Iya. Itu sekitar 4 hari lah. Sekitar 4 hari. Nanti setelah 4 hari tinggal waringnya dipelorotin aja. Nah, nanti kan ikannya udah bebas. Dan makanan alaminya sudah siap dari tapui tersebut. Dari tapui. Jadi sebetulnya tapui itu bukan untuk makanan ikannya. Iya, tapi untuk merangsang atau untuk makanan si kutu airnya. Nah, dengan tapui ini nanti timbul kutu air inilah yang akan dimakan sama ikan. Gitu prosesnya. Seperti itu. Dan memang proses pertumbuhannya kalau dengan makanan alami itu cepat besar, terus tidak membuat resiko buat ikannya. Karena prinsip ikan mau yang kecil mau yang gede sebetulnya dia nggak ada lapar terus, makan terus gitu. Ikan. Iya. Selama ada pakan gitu dimakan. Iya. Tapi kalau kita kasih pelet yang berlebihan kan efeknya bisa
kembung, kematian juga. Iya. Kalau istilah kita begah ya. Obesitas ya kalau ngomong ya seperti itu sih sebetulnya. Salah satu ini juga kan sharing dari teman-teman juga untuk pemeliharaan benih ikan lah ya. Iya. Kebul ikan itu seperti apa? Banyak sebetulnya, banyak ya. Ada juga Pak yang kutu airnya itu dipisahkan dalam satu pet gitu Pak. Gimana itu Pak ya? Oh ya betul. Ya sebetulnya jadi ada mesin produksi untuk kutu air. Oh ada juga. Betul. Jadi ada bisa kita bikin terpal gitu, bikin kutu air. Nanti setiap hari panen kutu airnya, langsung dilempar ke kolam pembesaran. Oh gitu. Tapi ya yang efektif dan efisiennya udah aja kita bikin di kolam tersebut. Di kolam tersebut langsung Betul, aja di habitatnya ya Pak. Di habitatnya. Oh. Cuma mungkin kalau tempat istilahnya banyak, terus memang ada jeda-jeda tertentu. Artinya gini, misalkan di minggu pertama si kutu airnya itu timbul banyak. Iya. Tiba-tiba hilang gitu. Nah, ada cadangan tadi di tempat terpal. Iya. Oh gitu. Buat Gitu. cadangan aja ya Pak. Ya, harus ada cadangan. Karena bisa saja jadi bakteri starter. Oh iya juga. Iya bisa ngebanyakin. Iya. Kutu air yang ada di kolam tersebut. Gitu. Mungkin teman-teman itu mungkin salah satu pakan alami buat burayak ikan koi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama yang suka memijahkan ikan koi atau breeder-breeder di sana ya. Mungkin Bapak ada kata-kata atau buat khususnya para breeder atau yang suka mijahin ikan koi Pak? Ya. Mungkin ini sharing aja yang buat teman-teman. Jangan pernah takut untuk mencoba dan terus belajar, karena di breeder ini perlu tantangan, perlu proses. Bukan perlu tantangannya, penuh tantangan dan perlu proses, dan kita harus jangan bosan-bosan. Jangan bosan. Terus berkarya. Insya Allah suatu saat juga formula atau cara-caranya yang tadinya nggak tahu, insya Allah pasti bakal tahu lah. Ya mungkin jangan lupa juga sharing ke istilahnya ke master lah ya, yang lebih senior gitu kan, seperti itu. Terutama nanti pengembangan masalah poolingnya, sortiran dan lain sebagainya lah, insya Allah. Next ya, insya Allah. Tuh teman-teman, ini khususnya buat Bung atau Tarkoi TV ini ilmu baru, wawasan baru. Kita dikasih ilmu atau edukasi dari cara membuat pakan alami untuk burayak. Jadi ini luar biasa, sangat luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa menambah ilmu buat para pecinta ikan koi. Mungkin Bapak sekian edukasi tentang cara pembuatan pakan alami. Mungkin next ke depan kita bisa sambil aku mau nanya-nanya harga tentang ikan koi produk dari Semar Koi Farm. Boleh. Oh ya teman-teman, ini jangan lupa ini salah satu breeder koi terbaik di Garut ya. Jadi buat para pecinta ikan koi, jadi selain menjual produk, di sini juga edukasinya luar biasa. Ownernya open, enak banget. Jadi buat kalian pecinta ikan koi di luar sana yang jangan malu-malu, nanya dulu, nanya nggak apa-apa. Mungkin menerima Bapak ya, welcome ya. Kalau bareng-bareng belajar. Masya Allah, ini luar biasa. Ini referensi banget di Semar Koi Farm. Oke, untuk kesempatan selanjutnya mungkin kita bikin video next ya. Bapak, makasih Pak buat edukasinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman para pecinta ikan koi, khususnya di Garut, umumnya buat setanah air kita. Oke? Terima kasih Pak ya.